terakhir untuk pertemuan di ASEAN Esports Games Bangkok 2024 antara Nepal berhadapan dengan timnas Indonesia. So, Land of Dawn, here we go. Wow, ini akan menjadi match yang sangat panas pastinya. Karena kedudukan memang ada di peringkat pertama. Tapi masalahnya Nepal pun baru satu kali dikalahkan saja. Dan ini yang bakal jadi PR nih untuk timnas Indonesia. Melihat dari segi drafting pace juga Nepal terlihat sangat percaya diri gitu ya. Benar-benar mereka percaya diri untuk membawakan draft yang memang Matilda Alpha terkenal dengan memiliki win rate yang sangat tinggi dari komposisi hero-nya. Tapi anyway, Nepal mereka terlihat cukup terganggu nih dengan Chini yang dari tadi ngeganggu banget pergerakan dari Ondatato. Mau nggak mau dia pun nggak bisa bermain agresif dan nggak bisa ngeganggu keberadaan dari Vival, dan sekarang menjadi keuntungan untuk timnas Indonesia di awal-awal game CP. Iya, nih masih jual beli serangan aja ya yang terjadi dari kedua belah tim ya tentunya, di mana kalau kita lihat juga di sana situasinya masih belum kondusif ya teman-teman. Jadi ya kita tunggu terlebih dahulu, apalagi Indonesia tim yang bermain. Jadi kita harus bersabar ya, mohon bersabar sejenak ya teman-teman. Jadi di rumah ini satu match penting untuk tim Indonesia bisa setidaknya ya secure posisi pertama lah ini untuk grup B itu sendiri, grup D ya, sorry, untuk pertemuan dengan Nepal yang dari tadi kita udah mention nih. Nepal lumayan bisa jadi dark horse juga untuk grup D ya. Jadi perlu diwaspadai banget untuk teman-teman dari Indonesia kita di game yang kelima ya tentunya. Ngebawa karya tipikal, kalau ngomongin komposisi hero-nya Indonesia kali ini nggak pick off, tapi cover gak sih dengan ngebawa Hylos Angela-nya? Bisa. Karena ya kombinasi dari Revitalize-nya Hylos dan juga dari low wave-nya Angela serta Heartguard ini kan bakal bersinergi kan. Jadi itu yang mungkin nantinya bisa menjadi penyelamat juga. Terutama ya aku penasaran aja, udah lama nggak ngelihat Irital Angela dibawakan di scene kompetitif dan sekarang dimunculkan kembali, dan akan sangat menarik pastinya untuk lihat nanti gimana Iritalnya bisa berlarian kencang dengan adanya Heartguard. Tapi back to the game, masih di match keempat untuk Indonesia. Dan yang pasti ini adalah match penentu apakah mereka akan 100% kemenangan di best of one series ya. Karena Nepal merupakan tim yang cukup kuat. Mereka dari peringkat ketiga dan bisa saja Indonesia juga turut mengalami kekalahan dari timnas Nepal. Jadi harus berhati-hati, pastinya nggak boleh underestimate. 1 menit game berjalan, ya pressure sudah mulai terlihat nih, berasa juga dari timnas Indonesia. Karena ya mereka membayang-bayangi banget gimana caranya mau agar nggak bisa leluasa untuk invade jungle dari Indonesia. Terutama untuk Vival yang sejauh ini di level 4 dan akan segera menuju ke arah purple buff. Dan memungkinkan untuk level 5 pun didapatkan sebelum turtle diambil oleh Nepal, Cipi. Turtle-nya masih ditarik ulur dulu ya. Vivian sebagai informan juga ya cuman bisa berada di area bibir turtle yang sedang di-poking nih. Dan out of nowhere, Vival ternyata berhasil mengamankan dan nge-steal karya objektif netral turtle pertama dengan kalkulasi yang cukup dramatis tentunya ya. Itu last minute banget sih Vival setelah ngambil karya purple buff, dan ternyata tanpa disangka-sangka adu retributions yang dilakukan membuat Mau gagal untuk bisa mengamankan karya objektif tersebut. Iya, sebenarnya tadi ternyata dia nggak langsung ke arah purple buff ya. Jadi masih level 4 pada saat kontes turtle di kedua tadi, dan ternyata menguntungkan karena retribution yang jauh lebih on point malah membuat Indonesia sekarang leading 1000 gold kurang lebihnya, dan juga pressure yang terasa ke arah mini di bagian bawah. Dan ini bakal coba untuk diperas habis-habisan karena memang Chell kehilangan banyak HP, tapi dengan adanya Angela nggak memungkinkan juga dia harus recall ya. Dan ada backup dari Vival, terjebak Puppet on a String dan first blood diciptakan oleh Chini. Tapi Vival masih belum puas, seperti dia mencoba untuk memberikan Pokemon damage lagi tambahan ke arah Ondatato. Dan juga di sisi lain lihat gimana pressure yang diberikan oleh timnas Indonesia bermain dengan sangat agresif, membuat keuntungan semua dipegang oleh timnas Indonesia di awal-awal game ini, Cipi. Indonesia berada di great investment ya untuk menit pertama dengan adanya keuntungan yang mereka miliki. Cuman Nepal nih, entah mereka sedang meracik strat apa nih untuk bisa dapetin karya power kompensasinya, karena terpantau ada diversion yang bakal digiring ke area objektif gold lane ya. Sudah ada beberapa member yang nge-camp, dan dengan adanya models yang di pop up, harusnya ada informasi juga yang ternyata membuat teman-teman dari timnas Indonesia
nggak mau ngerespon buat tim fight-nya. Mundur menjadi jawaban yang bijak nampaknya untuk teman-teman dari Nepal, dan harusnya ada pertukaran landing kah ini yang bakal dibawakan ya dari kedua belah tim ya, khususnya dari Nepal sih udah mulai switch lane. Betul, karena mungkin Nepal sadar bahwa turtle selanjutnya ada di bagian bawah dan ya membuat Melissa dari mini control ini akan semakin aman lagi. Oke, flicker dikeluarkan dari sini dan sepertinya turtle akan coba dipegang kendali oleh Nepal. Datang dari langit Vival yang sudah mendekat juga ke area dari turtle pitnya, tapi purple buff sepertinya jauh lebih seksi terlebih dahulu untuk diambil dan ternyata retribution kali ini dimenangkan oleh Mau. Ada team fight dipecahkan di mana Nino Eko sekarang tertinggal, memang nggak bisa diselamatkan lagi oleh 3 rekannya yang menjauh dan sekarang ada di area orange buff. 1v1 kembali tercipta di bagian atas dan ingat, dengan adanya Iritel, ini Melissa nggak bisa berbuat banyak ya. Satu heavy crossbow yang dibuka membuat Melissa dari mini control ini nggak bisa bebas untuk mendapatkan farming patternnya, meskipun sekarang ada inisiasi balik yang coba dilakukan dengan adanya heavy crossbow membuat Models bisa menyayat sedikit HP dari Chell. Dan kurasa dengan adanya setup di Turtle ini jadi poin setidaknya ya dari timnas Nepal, karena masalahnya hanya ada Turtle. Pertukaran dari Indonesia juga konstan banget tadi mengarah ke area Sosok XP Link, yang ngebuat ini masih jadi keuntungan ya, karena goldnya pun lumayan stabil dipegang. Rotasi selanjutnya dari timnas Indonesia juga udah mulai mengarah ke arah objektif gold lane, tapi sayang sekali siasat yang diberikan oleh seorang Vivian berujung menjadi maut karena Vivian tumbang, dan nampaknya Chell yang sudah mulai dirasuki dengan adanya sang adik melalui hard guard-nya yang membuat akhirnya teman-teman dari Nepal mampu untuk diusir mundur dan convert advantage gagal untuk dilakukan. Sedangkan di area bawah ada objektif outer turret yang diam-diam menghanyutkan bisa dimaksimalkan oleh seorang Vival. Iya, setidaknya mereka nggak kehilangan objektif struktur turret, tapi di bagian bawah malah mereka mendapatkannya dengan split push yang dilakukan oleh Vival. Jadi timingnya tepat dan sekarang udah ada 3 melawan 2 di area atas. Sementara di river terkena efek onward, mencoba untuk memberikan burst damage-nya. Mini control melakukan solo pick off dan berhasil sudah solo pick off dilakukan. Lihat gimana adanya inisiasi hard guard yang membuat solo pick off kembali terjadi, dan ternyata nggak solo pick off karena ada hard guard yang melindungi Chell, tapi Turtle kembali didapatkan. Sip, ini jadi satu buah pertukaran lagi, keuntungan yang masih dipegang dengan adanya pertukaran konstan yang selalu bisa diambil sebetulnya dengan oleh timnas Indonesia. Dan aku penasaran purple buff-nya apakah masih bisa diamankan ya oleh sosok Vival, dimana tadi sempat ada pencurian terhadap purple buff yang dimiliki oleh Mau, dan harusnya tuh sisterhood di area top lane ya, 2 kakak beradik Chell dan juga Chini ya, berhasil menghancurkan ke area 1 objektif outer top turret, dan ya purple buff-nya nggak berhasil di-secure. Dan ini menjadi another keuntungan yang bisa diamankan oleh timnas Indonesia yang kali ini sudah mulai menerima 1 buah serangan. Poin eliminasi memang bisa diamankan. On data tuh berhasil ditumbangkan, tapi pertukaran yang tidak begitu adil ketika Chell harus tumbang. Tapi ini dia sang jungler. Sudah mulai coba untuk memberikan perlawanan yang berarti featuring Chini yang berada di dalam dirinya melalui hard guard juga sudah mulai memberikan karya punishment. Mini control sudah mulai hilang, disusul lagi dengan Yamada Leona juga yang harus ikut serta tumbang. Mau selaku jungler tidak bisa berbuat banyak selain mundur secara teratur karena 3 pemain harus ditukarkan dengan hanya 2 member saja. Iya, tapi itu poin yang sangat baik dari kombinasi Link Angela ya. Karena Vival datang kembali secara tiba-tiba dan memberikan damage yang konstan ke arah teman-teman dari tim Nepal. Seperti di bagian jungle sana, Vival berhasil mendapatkan killing spree ke tangan dari Mini Control S dengan dia hard guard membuat Mau pun terjepit. Papan String dikeluarkan dan ketembak soft blade diaktifkan double untuk Vival, dan kali ini timnas Indonesia hampir saja bisa melumut habis target ketiga mereka, Onda Tato, yang masih bisa diselamatkan. Tapi kali ini Nino Eko mau nggak mau dia harus penalty zone untuk defense. Nggak bisa untuk mendapatkan momentum balasan karena sekarang Lord yang pertama pun dipegang oleh Indonesia, Cibi. Satu Lord yang nantinya akan menuai advantage seperti apa nih ketika jatuh di tangan pemain-pemain Indonesia ya, yang sejauh ini mereka sudah berhasil memegang kendali 4.000 kurang lebih, road to 5.000 gold different in total. Ini revenue yang masif yang bisa mereka maksimalkan, dan
dengan adanya power 2 support ya sebetulnya. Tapi aku lihat di sini dari sisi objektif power khususnya bot lane yang berhasil di lock terus nih, target locknya dari Vival jelas ke area sosok Melissa, dan coverage yang nggak bisa selalu menjangkau dari Onda Tato ini ternyata menjadi concern yang menjadi fatal ya tentunya untuk representasi Nepal untuk bisa menyikapi serangan-serangan yang unpredictable tiba seperti yang bakal kita lihat di area top lane, di mana Chell sudah mulai terkunci, tapi the power of Chini yang sudah mulai memasuki area tubuh seorang Chell, bahkan lihat pixel bar HP dari seorang Vivian pun tidak membuat Vivian tumbang. Justru kali ini teman-teman dari Nepal coba untuk mulai mundur, terporak-porandakan dengan datangnya Vival Boy Trample Soft Blade, Seven Sword, tapi ternyata masih bisa ditahan dengan adanya itu dia Guiding Wind yang bisa membuat teman-teman dari Nepal selamat dari serangan maut yang diberikan oleh timnas Indonesia di area top lane. Cuttingan yang baik sebenarnya dari Vival tadi kita lihat ya, tapi masalahnya memang dengan duality membuat Vival tadi kehilangan kendali, dan ya Tempest of Blade hanya untuk bisa menghindar ya dari jangkauan teman-teman tim Nepal lainnya. Dan timnas Indonesia memang Lord yang pertama belum berhasil untuk mendapatkan base turret dari tim Nepal. Tapi lihat seberapa banyak kerusakan yang mereka bisa dapatkan ketika tadi juga ada dinner turret yang berhasil mereka bawa pulang. Timnas Indonesia untuk kali ini memang semakin kuat lagi. Apalagi Vivian yang tadi juga berhasil menjadi bait untuk teman-teman dari tim Nepal. Dia berhasil untuk membuat banyaknya resource keluar dan dia pun masih bisa diselamatkan. Dengan adanya Revitalize berhasil untuk membuat dia selamat, dan kali ini Blade of Despair di tangan Vival. Ini bakal jadi tambahan lagi boost damage dari Ling yang memang kita lihat sendiri dengan 4 point kill dari total 8 menandakan bahwa memang Vival ini menjadi eksekutor yang sangat tajam untuk timnas Indonesia. Jangan lupakan ya, Ling dengan Angela dia akan menjadi hero yang cukup tebal, apalagi dengan efek heal yang bisa dihasilkan dari Chini. Itu akan membuat nantinya lini belakang nggak akan aman untuk Nepal. Tapi jangan lupakan juga mini control sejauh ini memang sedikit tertinggal dibandingkan dengan Chell yang baru saja terpick off tadi. Hanya 1 point dead saja untuk Chell, sedangkan untuk mini control ada 4 point dead di sana, menandakan bahwa perbedaan poin gold ini cukup jauh dari kedua belah gold laner. Dan ternyata baru aja menyelesaikan untuk floating time-nya, Chini membuat Heartguard bisa di pop up semakin cepat lagi, dan itu bakal jadi PR semakin dalam lagi untuk Nepal. Karena mereka harus tahu timing yang tepat ketika Heartguard diaktifkan, mereka harus retreat dan tunggu dulu sampai Chininya keluar dari orang tersebut, baru mereka bisa mulai teamfight. Tapi jangan lupakan assist akan membuat ultimate dari Angela atau Heartguard ini akan semakin cepat lagi cooldownnya, Cipi. Iya, well calculate ya dengan adanya sokongan invest dari KDA, floating time-nya bakal jauh lebih relevan lagi, dan aku masih menunggu sebetulnya terkait bagaimana Madaleona ini bisa maksimalin power diversion-nya ya, permainan macro play yang mungkin ini bisa jadi satu winning condition juga nih, faktor untuk winning condition pemain-pemain dari timnas Nepal untuk balikin keadaan. Seperti yang udah dibahas, ternyata sudah mulai ketahuan dari sosok Fumi Eko yang membuat ada cancellation pasti yang harus dilakukan melalui diversion yang sempat dibuka oleh Madaleona, dan akhirnya itu menjadi trigger harusnya untuk timnas Indonesia all in karya Lord kita yang kedua. Iya, karena memang tadi timingnya tepat untuk Fumi Eko membuka visions-nya. Kalau sampai itu nggak terdeteksi, itu bakal jadi hal yang berbahaya pastinya untuk Lord yang kedua, yang kali ini memang udah berhasil diambil kembali oleh timnas Indonesia. Mereka berhasil menguasai untuk objektif Lord yang kedua yang langsung muncul di menit ke 13.45 tadi, dan sekarang menjadi daya dobrak tambahan karena Lord sudah enhance. Kali ini bisa memainkan 3 lane yang minion, sekarang sudah mulai mendekat kembali ke area dari timnas Nepal. Lord ditarik ke area bagian bawah, tapi lihat gimana mini control hampir saja dieksekusi, membuka Tempest of Blade, tapi sepertinya Vival yang tershutdown sudah. Base memang masih berdiri kokoh, tapi kali ini Chell lebih bebas untuk bisa mempoking damage ke arah base turret bagian bawah, dan di atas pun sepertinya nggak bisa dihindari untuk dihancurkan oleh minion yang bergerak dari timnas Indonesia. Satu keuntungan lagi untuk timnas Indonesia karena 3 base turret berhasil mereka dapatkan di Lord yang kedua, dan semakin dibawa ke late game, power dari Iritel ini akan semakin meledak-ledak lagi dengan item keempat dan kelimanya, apalagi dengan backupan dari Heartguard bakal cukup sulit untuk bisa diantisipasi oleh timnas dari Nepal. Kurasa ini jadi satu buah keuntungan yang masif ya, walaupun Nepal menolak untuk tersudut di area objektif high ground-nya. Dia bakal coba untuk mulai mengunci, tapi itu dari refleks yang bagus dari seorang Chell. Walaupun memang sudah mulai dikunci, tapi lihat bagaimana refleks dari Chini yang langsung masuk ke area tubuh dari seorang Chell yang buat akhirnya
gagal sudah upaya dari tim Nepal untuk bisa mengkuci pergerakan dari timnas Indonesia. Justru Vivian tumbang ditukarkan dengan pertukaran tidak begitu adil ketika double kill. Bahkan triple kill berhasil disecure oleh seorang Vival. Bisakah Madaleona sendirian? Mampukah satu pemain yang tersisa dari representasi Nepal bertahan dari serangan yang akan diberikan oleh timnas Indonesia di arah high ground yang mereka miliki? Wow, ini memang masih ada satu wave minion di bagian tengah ya. Tapi timingnya tepat banget dengan 5 detik. Mini control akan hadir kembali. Dengan duality, Madaleona bersiap sepertinya. Tapi coba untuk dimaksimalkan dengan heavy crossbow. Madaleona down oleh Cel. Dan kali ini lihat base yang terbuka. Seorang diri mini control nggak bisa berbuat apapun. Dan Indonesia tanpa kalah. 4 kali kemenangan beruntun yang membuat mereka peringkat pertama